Guru honorer tua, digaji cuma 500.000 sebulan, tapi malah didenda 4 juta rupiah karena menghukum murid yang menampar wajahnya pakai sepatu. Yang tak dia tahu, itu bukan sekadar kenakalan murid, tapi bagian dari rencana besar untuk menyingkirkannya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Kendal, suara kokok ayam dan derit sepeda tua bersahutan seperti lagu pagi yang tak pernah berubah. Matahari belum tinggi, langit masih berwarna abu-abu, dan embun masih menempel di ujung daun singkong. Di jalan sempit beraspal retak, seorang pria tua mengayuh sepedanya pelan-pelan. Lantai sepedanya berdecit, bunyinya khas. Tapi tak pernah ia keluhkan. Ia hafal betul suara itu, seperti suara napasnya sendiri. Namanya Pak Jaya. Usianya 64 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap dan keriput karena terbakar matahari bertahun-tahun. Punggungnya sedikit membungkuk, tapi matanya masih menyala dengan semangat yang sulit dijelaskan. Ia mengenakan baju batik lengan panjang yang lusuh tapi bersih, celana kain yang warnanya mulai pudar, dan topi usang penahan panas. Di boncengan sepedanya tergantung tas cincin tua berisi spidol, penghapus, dan buku absen. Setiap pagi, selama lebih dari 30 tahun, Pak Jaya melakukan perjalanan yang sama. Menyusuri jalan desa, menyeberang jembatan kecil, menyapa warung kopi yang baru buka, hingga tiba di gerbang SMP Negeri 4 Sukomulyo. Sekolah negeri biasa yang tak pernah masuk berita, tak pernah jadi unggulan, tapi selalu jadi rumah bagi anak-anak desa yang tak mampu. Pak Jaya tidak pernah datang terlambat. Bahkan saat hujan deras mengguyur atau ban sepedanya kempes, ia tetap datang sebelum bel berbunyi. Ia selalu menyapu ruang guru dulu sebelum guru lain datang. Meja dan kursi dirapikannya, papan tulis dibersihkan, dan buku-buku diposisikan seperti biasa. Tak ada yang memintanya, tapi ia melakukannya. Seperti kebiasaan seorang ayah yang merapikan tempat tidur anak-anaknya. Mungkin karena bagi Pak Jaya, sekolah adalah rumah yang harus dijaga dengan penuh cinta, bukan sekadar tempat bekerja. Meski gaji bulanannya hanya Rp50.000, Pak Jaya tak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa hidup sederhana. Makan pagi cukup dengan teh manis dan pisang rebus. Sepulang sekolah, ia bertani kecil-kecilan di belakang rumah, menanam cabai dan terong untuk makan sendiri. Uangnya pas-pasan, tapi hatinya tak pernah kekurangan. Ia mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 dan ke-8. Ia bukan guru favorit, tidak humoris, tidak modern, tidak karismatik, tapi ia dikenal sabar dan tegas. Ia mengajar dengan suara pelan tapi mantap, menuliskan kata demi kata di papan tulis dengan tulisan rapi, dan mengulanginya sampai murid paling lemah pun mengerti. Di sela pelajaran, ia suka menyisipkan nasihat tentang menghargai orang tua, tentang pentingnya membaca, tentang bagaimana kata-kata bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ia bukan motivator, bukan filsuf, tapi apa yang ia katakan lahir dari hidup yang panjang dan penuh luka yang ditelan diam-diam. Di ruang guru, Pak Jaya sering menjadi bahan candaan, bukan karena tidak disukai, tapi karena ia dianggap kuno. Beberapa guru muda mengejeknya pelan-pelan tentang sepedanya, bajunya yang selalu sama, bahkan tentang murid-murid yang mulai tidak menghormatinya. Tapi Pak Jaya tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum, lalu kembali menekuni buku pelajaran dan mencatat kisi-kisi ujian dengan teliti. Kenapa masih mau ngajar, Pak? Pernah seorang guru muda bertanya. Gajinya kan gak cukup buat bayar listrik. Pak Jaya tersenyum, lalu menjawab singkat. Karena saya belum selesai belajar. Jawaban itu membuat si guru muda diam. Tak banyak yang paham apa maksudnya. Tapi bagi Pak Jaya, setiap hari di kelas adalah bagian dari proses panjang mendidik bukan hanya murid, tapi dirinya sendiri untuk tetap sabar, tetap waras, tetap rendah hati. Di rumahnya yang kecil dan hanya berdinding papan, Pak Jaya tinggal sendiri. Istrinya meninggal 10 tahun lalu, anak-anaknya merantau jauh. Sesekali mereka mengirim uang, tapi Pak Jaya lebih senang menolak bantuan. Ia merasa cukup, dan jikapun ada rezeki lebih, ia lebih senang membelikan buku untuk perpustakaan sekolah, walau hanya 1-2 buku bekas dari toko loak. Hari itu, seperti biasa, Pak Jaya membuka pintu kelas 8 bit, tempat ia akan mengajar pelajaran pertama. Anak-anak masih ribut, beberapa melempar-lempar kertas, sebagian lain sibuk dengan ponsel. Ia berdiri di depan kelas, menunggu mereka tenang. Ia tidak pernah membentak, hanya berdiri, diam, sampai suasana tenang dengan sendirinya. Lalu ia menulis di papan tulis. Sastra adalah napas manusia yang tidak ingin dilupakan. Hari itu,
Ia ingin membacakan cerpen dari Pramoedia Anantatur, tapi belum sempat ia memulai. Salah satu murid, Rangga, tertawa keras dan berkata lantang, "Pak, zaman sekarang siapa sih yang baca Pram? Itu buku orang tua." Kelas ikut tertawa, tapi Pak Jaya hanya menatap Rangga, tidak dengan marah, tapi dengan lirih. Ia mendekat perlahan, lalu berkata dengan suara pelan, "Kadang yang tua bukan bukunya, tapi hatimu." Ucapan itu membuat Rangga diam, tapi bukan karena malu, melainkan karena merasa dipermalukan. Matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak, dan dari situlah benih konflik pertama ditanam. Benih yang kelak akan tumbuh jadi badai besar yang mengguncang hidup Pak Jaya. Tapi pagi itu, semua masih tampak biasa, seperti pagi-pagi sebelumnya yang selalu Pak Jaya jalani dengan sabar dan doa-doa sunyi di balik kesederhanaan hidupnya. Ia belum tahu bahwa hari-hari damainya akan segera berakhir, bahwa jalan pulang dari sekolah nanti tak akan lagi sejuk dan penuh nyanyian burung, tapi dingin dan penuh bayangan tuduhan yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari tempat ia mendedikasikan seluruh hidupnya. Langit siang di atas SMP Negeri 4 Sukomulyo terasa lebih terik dari biasanya. Gerimis tipis yang menyapa pagi telah lenyap, berganti panas menyengat yang membuat daun-daun pisang di pinggir sekolah tampak layu. Di ruang guru, kipas angin tua berderit malas, dan aroma kertas bercampur peluh memenuhi udara. Pak Jaya sedang duduk di sudut, membuka buku latihan murid sambil memegang pulpen merah yang tintanya mulai pudar. Belum ada yang istimewa dari hari itu, sampai tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa terdengar dari lorong. Seorang guru muda masuk, diikuti kepala sekolah dan seorang wanita berpenampilan glamor dengan anak laki-laki di belakangnya. Anak itu memakai seragam lengkap, sepatu mengilap, dan ransel bermerek. Rambutnya klimis, wajahnya putih bersih, dan sorot matanya kosong. Tapi bukan kosong karena malu atau bingung, melainkan semacam kekosongan yang memandang dunia dengan perasaan. "Aku bisa melakukan apa saja." Itulah Rangga, murid pindahan dari Jakarta. "Ibu ini wali murid baru," ujar kepala sekolah. "Rangga akan masuk kelas 8 BIT mulai hari ini." Ruang guru hening sesaat. Semua menatap Rangga dan ibunya yang tampak seperti datang dari dunia berbeda. Mobil mewah terparkir di luar, sepatu hak tinggi berderak di lantai tegel, dan parfum mahal mengalahkan bau kapur. "Tulis, saya titip anak saya." "Pak Bu," kata si ibu dengan suara tinggi. "Anak saya itu agak keras kepala, tapi dia pintar. Jadi saya harap Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan pendekatan. Jangan sampai anak saya merasa tidak nyaman." "Ya." Kepala sekolah tersenyum menangguk, dengan nada terlalu ramah. Beberapa guru saling pandang. Pak Jaya hanya diam. Ia menutup bukunya perlahan, lalu bangkit dari kursinya. "Saya wali kelas 8 BIT, Bu," katanya pelan. "Selamat datang, Nak Rangga." Rangga hanya melirik singkat, tak membalas, lalu menatap keluar jendela. Bosan, seperti sedang menghitung menit. Kapan ia bisa keluar dari tempat itu? Tak ada rasa hormat, tak ada ketertarikan. Dan sejak hari itu, 8 BIT tak lagi sama. 2 minggu setelah kedatangan Rangga, kelas 8 BIT berubah drastis. Anak-anak yang biasanya aktif belajar, kini lebih sering memandangi gawai. Beberapa mulai ikut-ikutan Rangga yang membawa permen karet ke kelas, menyetel musik lewat earphone, atau tidur saat pelajaran berlangsung. Pak Jaya melihat perubahan itu dengan hati yang berat. Ia tahu gaya didiknya mungkin tak cocok untuk zaman sekarang, tapi ia percaya disiplin dan adab tetaplah dasar pendidikan. Ia menegur dengan halus, menasihati dengan sabar, bahkan mengajak bicara pribadi beberapa murid. Tapi pengaruh Rangga terlalu kuat. Anak itu pandai membaca kelemahan sistem. Ia tahu guru tak bisa berbuat banyak. Ia tahu kalau ada masalah, orang tuanya bisa mengintervensi. Dan yang paling berbahaya, ia tahu bahwa kepala sekolah sendiri enggan membuat ibunya kecewa karena katanya sedang dalam proses menjajaki donatur untuk program sekolah unggulan. Suatu hari, Pak Jaya tengah menjelaskan teks cerita pendek di papan tulis. Ia menulis kata demi kata dengan tangannya yang gemetar pelan. Di belakang, Rangga tertawa pelan, lalu menyentil kertas ke arah murid lain. Beberapa murid ikut tertawa. Pak Jaya berhenti menulis, lalu menoleh. "Rangga," ucapnya lembut, "tolong perhatikan pelajaran." Nah, Rangga hanya tertawa sinis, lalu bersandar ke kursi. "Pelajarannya bisa saya baca di rumah, Pak, gak harus didongengin kayak anak kecil." Kelas terdiam. Mata murid-murid lain berpindah-pindah antara Pak Jaya dan Rangga. Udara seperti berhenti bergerak. Pak Jaya tak marah. Ia mendekat perlahan, lalu berkata dengan suara rendah, "Belajar bukan cuma soal tahu,
Tapi soal menghargai, Rangga mendengus. Menghargai, tapi saya nggak dihargai. Pak, saya anak baru, tapi malah dimarahi. Kalau Bapak nggak suka saya, bilang aja. Lalu tanpa diduga, Rangga membuka sepatunya, ditariknya pelan-pelan, lalu dilemparkannya satu sepatu ke arah dinding di dekat papan tulis. Tak mengenai siapapun, tapi cukup keras untuk membuat kelas panik. Lalu ia tertawa, mengejek, dan berkata, Bapak nggak bisa apa-apa. Kan, Pak Jaya berdiri kaku, tidak bersuara. Matanya memandang sepatu itu yang kini tergeletak di lantai. Suasana menjadi sunyi. Detik-detik berjalan lambat. Lalu Pak Jaya berjalan mundur, mengambil sepatu itu, dan meletakkannya di meja Rangga. Silakan dikenakan kembali. Nak, katanya dengan nada tenang yang menggigit. Bapak bukan tempat sampah. Rangga terdiam, tapi di dalam diamnya ada bara, ada ego yang sedang terbakar, dan dalam hatinya tumbuh dendam kecil. Ia merasa dipermalukan, dan anak seperti Rangga tidak pernah diam saja ketika harga dirinya tersentuh. Ia tidak akan membalas dengan teriakan. Ia akan balas dengan cara yang lebih menyakitkan. Hari demi hari, Pak Jaya makin sering mendapati dirinya ditertawakan di belakang kelas. Ada yang diam-diam merekamnya saat sedang mengajar, lalu menyebarkannya di grup chat sekolah. Beberapa video diedit, diberi musik lucu, dan disebar ke media sosial. Captionnya merendahkan, lucu-lucuan, katanya. Tapi bagi Pak Jaya, itu perlahan menghancurkan martabat yang ia jaga sepanjang hidup. Dan puncaknya datang ketika suatu pagi, Pak Jaya menemukan sepatunya di atas meja guru, penuh coretan spidol, kata-kata kotor, nama-nama hewan, dan di bawahnya tertulis, gaji 500.000. Sok suci. Pak Jaya tidak menangis, ia tidak melapor, ia hanya duduk, diam, memandangi sepatu itu. Di dalam hatinya, ia tahu zaman sudah berubah, tapi satu hal yang belum berubah, betapa mudahnya dunia membiarkan yang tua diinjak-injak, dan betapa sulitnya seorang guru mempertahankan kehormatannya di zaman ketika uang dan status menjadi ukuran utama. Ia tak menyangka, murid yang baru 2 minggu hadir akan menjadi sumber badai besar dalam hidupnya. Tapi ia juga tak tahu bahwa badai itu bukan hanya datang dari seorang murid, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih sistemik. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas sekolah. Angin berhembus pelan tapi dingin, seperti membawa firasat buruk yang menggantung di udara. Pak Jaya datang seperti biasa, dengan sepeda tuanya yang berdecit perlahan saat melewati gerbang sekolah. Tapi tak seperti biasanya. Senyumnya tipis, matanya lelah, di pundaknya beban tak terlihat semakin berat dari hari ke hari. Hari itu adalah jadwal pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 bit. Kelas yang dulu jadi tempat ia mengajar dengan tenang, kini berubah menjadi ladang ranjau yang bisa meledak kapan saja. Pak Jaya tahu, kehadirannya tak lagi dihormati, tapi ia tetap masuk, tetap menulis di papan tulis, tetap berusaha menjaga wibawa yang tersisa. Di dalam kelas, Rangga duduk di baris belakang, dikelilingi anak-anak yang kini menjadikannya pemimpin tak resmi. Ia tertawa kecil, memainkan ponsel di bawah meja, kadang menyentil temannya, sesekali melemparkan pandangan mengejek ke arah Pak Jaya yang berdiri di depan. Pak Jaya menulis puisi pendek di papan tulis. Kalau aku mati hari ini, apa yang akan kalian kenang? Bukan kata-kataku, tapi diamku. Ia berbalik, kelas hening. Lalu terdengar tepuk tangan pelan, bukan tepuk tangan kagum, melainkan sinis. Dari Rangga, bagus puisinya, Pak, katanya dengan nada mengejek. Cocok banget buat guru kayak Bapak. Tawa kecil terdengar di belakang. Pak Jaya menatapnya, lalu melangkah pelan mendekat. Nak Rangga, ucapnya tenang, jika kamu merasa tidak cocok dengan cara saya mengajar, kamu boleh sampaikan dengan baik, bukan dengan mempermalukan. Rangga berdiri. Oh, jadi sekarang Bapak merasa dipermalukan. Bapak pikir, Bapak siapa? Gaji cuma 500.000, masih sok jadi pahlawan. Suara Rangga menggema di kelas. Beberapa murid menunduk, sebagian lainnya menahan tawa. Pak Jaya masih berdiri tegak, meski jantungnya berdebar keras, tangannya gemetar. Tapi ia genggam erat spidolnya agar tak terlihat. Duduk kembali, Rangga, ucap Pak Jaya. Namun Rangga justru melangkah ke depan kelas. Lalu dengan gerakan tiba-tiba, ia membuka sepatunya. Sepatu mahal, bersih, berwarna putih. Lalu ditamparkannya ke wajah Pak Jaya. Kelas terdiam, bahkan burung di pepohonan seperti berhenti berkicau. Pak Jaya terhuyung. Sepatu itu mengenai pipi kanannya, tidak keras,
tapi cukup membuat wajahnya menoleh. Ia tidak bicara, ia tidak bergerak, ia hanya berdiri kaku, dengan wajah merah dan mata yang tetap menatap Rangga. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, "Cukup." Tangannya meraih tangan Rangga dan menggenggam erat, bukan untuk memukul, bukan untuk melukai, tapi cukup erat untuk membuat Rangga panik. Lalu ia mendorong Rangga keluar kelas, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan tegas seorang guru tua yang merasa terhina bukan oleh anak, tapi oleh sistem yang membiarkan anak seperti itu tumbuh tanpa nilai. "Keluar, sampai kamu tahu caranya menghormati," ucap Pak Jaya. Rangga mendorong balik. "Bapak sudah menyentuh saya akan lapor. Saya rekam semua," serunya sambil mengacungkan ponsel. Dan benar, salah satu murid merekam kejadian itu. Tapi hanya dari saat Pak Jaya mendorong Rangga keluar, tidak ada yang merekam tamparan sepatu. Tidak ada yang menangkap penghinaan sebelumnya. Yang terlihat hanyalah seorang guru tua yang mendorong seorang siswa keluar kelas. Dan di dunia media sosial, narasi paling pendeklah yang paling cepat menyebar. Siang itu, video berdurasi 15 detik mulai menyebar. Captionnya, "Guru kekerasan di sekolah negeri. Siswa didorong secara paksa karena bertanya." Komentar netizen membanjiri. "Zaman sekarang guru gak boleh semena-mena. Laporkan aja ke polisi. Bubarkan guru tua gak punya etika." Pak Jaya tidak tahu bahwa namanya sedang ramai dibicarakan. Ia hanya pulang dengan langkah berat, wajah masih merah bekas sepatu, dan hati yang tak tahu harus marah atau sedih. Ia tidak cerita ke siapapun. Ia hanya masuk ke rumah kecilnya, menyalakan lampu redup, dan duduk di kursi kayu usang. Di dinding tergantung foto-foto lama dirinya saat masih muda mengenakan seragam PNS yang tak pernah ia dapatkan secara resmi karena status honorer. Di bawahnya ada ijazah, sertifikat pelatihan guru, dan selembar foto siswa angkatan pertama yang dulu ia ajar. Semua itu tampak jauh kini, seperti benda-benda dari kehidupan lain. Malamnya, kepala sekolah menelepon. Suaranya terdengar gelisah. "Pak Jaya, saya minta maaf. Saya baru dapat laporan dari dinas. Ada tekanan dari wali murid Rangga. Kasus ini kemungkinan akan dibawa ke ranah hukum." Pak Jaya tidak kaget. Ia hanya diam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara pelan. "Baik, Pak, kalau memang itu jalurnya, saya siap menjalani." "Pak, saya tahu ini tidak adil, tapi saya harap Bapak bisa kooperatif. Jangan sampai sekolah ikut terseret." Pak Jaya hanya menjawab, "Saya tidak akan menyeret siapa-siapa. Saya hanya ingin kebenaran." Setelah telepon ditutup, Pak Jaya berdiri di halaman rumahnya yang sepi. Angin malam bertiup pelan. Ia menatap langit. Bintang-bintang redup tertutup awan. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang tetap menyala. Keyakinan bahwa kebenaran mungkin lambat datangnya, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Namun ia belum tahu bahwa yang ia lawan bukan hanya kemarahan seorang anak, tapi rencana besar yang jauh lebih licik, lebih terselubung, dan lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Hujan gerimis turun pelan-pelan di atas atap seng sekolah. Derasnya tak sampai membuat genangan, tapi cukup menciptakan denting yang berulang dan monoton. Seperti detik waktu yang enggan bergerak. Di ruang guru, tak ada suara selain kipas tua yang berputar berat. Hari itu, Pak Jaya datang lebih awal, seperti biasa. Tapi kali ini, langkahnya lebih lambat. Ia tahu sesuatu sedang berubah. Dan perubahannya bukan ke arah yang baik. Pukul 07,15, panggilan datang dari pengeras suara sekolah. "Kepada Bapak Jaya, dimohon hadir ke ruang kepala sekolah." "Terima kasih." Suara itu terdengar biasa saja, netral. Tapi bagi Pak Jaya, itu terdengar seperti vonis yang belum dibacakan. Ia tahu, waktunya telah tiba. Waktu untuk menghadapi bukan hanya satu murid, tapi sistem yang diam-diam menyusun rencana di belakangnya. Ia berjalan pelan ke ruang kepala sekolah, menyusuri koridor yang pagi. Itu terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa murid memandangi dia dari balik jendela, berbisik-bisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang mengarahkan kamera ponsel. Dunia telah berubah, dan ia merasa menjadi tokoh utama dari panggung yang tak ia pilih. Di ruang kepala sekolah, suasananya tegang. Duduk di kursi kulit besar di ujung ruangan adalah Pak Burhan, kepala sekolah yang dikenal pandai berpolitik. Di sampingnya, ada seorang pria berpakaian rapi dan seorang wanita berusia 40-an dengan tas bermerek di pangkuannya. Wajah wanita itu tak asing ibu dari Rangga. "Silakan duduk, Pak Jaya," ucap Pak Burhan, dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Pak Jaya duduk, ia menatap ketiganya satu persatu. Tenang,
Hanya suaranya yang agak pelan ketika akhirnya ia bicara. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ibu Rangga langsung angkat bicara. Nada suaranya tinggi, penuh tekanan. Yang, Bapak bantu? Mohon maaf. Saya datang ke sini karena anak saya didorong secara kasar oleh guru di sekolah ini. Saya punya buktinya. Videonya sudah tersebar. Bapak harus tanggung jawab. Ia membuka ponselnya dan memutar video yang sudah viral itu potongan. Pendek, penuh noise, hanya menampilkan Pak Jaya mendorong Rangga keluar kelas. Tanpa suara jelas, tanpa konteks. Pak Jaya menatap layar itu sebentar, lalu menunduk. Tapi bukan karena malu, melainkan karena lelah. Pria di sampingnya memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum keluarga Rangga. Ia membawa map biru yang berisi salinan laporan polisi. Kami telah mengajukan laporan resmi kepada pihak berwajib, ujarnya tenang, tapi tajam. Pasal yang kami kenakan adalah kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Ancaman hukumannya cukup jelas. Pak Burhan mencoba menengahi. Mungkin kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan dulu. Namun Ibu Rangga menukas, saya tidak datang dari Jakarta untuk diselesaikan kekeluargaan. Saya datang untuk memberi pelajaran kepada sistem usang yang masih merasa bisa menyentuh anak saya sembarangan. Pak Jaya masih diam, tapi di dalam diamnya ada gelombang yang mulai mengaduk-aduk hatinya. Ia bukan takut, ia bukan marah. Ia hanya heran bagaimana dunia bisa sedemikian cepat membalikan kenyataan. Tidak satu pun dari mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Pak Burhan berkata, Pak Jaya, sementara ini kami sarankan Bapak untuk cuti mengajar dulu. Ini demi menjaga nama baik sekolah juga. Kita akan menunggu proses hukum berjalan. Saya mohon pengertian Bapak. Kalimat itu terasa seperti pukulan terakhir. Cuti, demi menjaga nama baik sekolah. Bukan demi mencari kebenaran. Bukan demi melindungi guru. Pak Jaya berdiri. Ia menatap satu persatu orang di ruangan itu. Lalu berkata pelan. Baik, kalau memang itu jalannya. Sebelum keluar, ia sempat berbalik. Tapi satu hal, Pak Burhan, kebenaran tidak selalu dicari oleh yang berkuasa. Tapi kadang datang dari mereka yang sudah tak punya apa-apa. Pak Burhan diam. Kalimat itu menggema di ruangan sunyi itu seperti gema doa yang tertinggal di masjid kosong. Setelah keluar dari ruangan itu, Pak Jaya berjalan melintasi lorong sekolah. Tak satu pun guru menyapa. Beberapa menunduk, pura-pura sibuk. Ia berjalan menuju kelas, mengemasi bukunya, dan keluar tanpa menoleh ke belakang. Hujan makin deras saat ia menaiki sepedanya. Pedal terasa lebih berat dari biasanya, tapi ia tetap mengayuh. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu, meletakkan tasnya, dan duduk di bangku tua di ruang tamu. Di depannya, televisi tua menyala menampilkan berita pagi, dan seperti mimpi buruk, wajahnya muncul di layar. Judulnya besar. Guru mendorong siswa, keluarga melapor ke polisi, dunia pendidikan kembali tercoreng. Ia menatap layar itu lama, lalu mematikan televisi. Hari itu, ia tidak keluar rumah, tidak makan, tidak bicara. Ia hanya duduk dan berpikir. Bukan soal dirinya, tapi soal semua guru-guru kecil yang tak punya kuasa, tak punya suara, yang hidup dalam sistem yang hanya tahu menekan ke bawah dan menjilat ke atas. Dan ia tahu, kali ini bukan sekadar ujian, tapi jebakan yang telah dirancang pelan-pelan dari tempat yang jauh lebih tinggi dari sekadar ruang kelas. Hari-hari setelah pemanggilan ke ruang kepala sekolah berubah menjadi rangkaian senyap dan luka bagi Pak Jaya. Sekolah yang dulu menjadi rumah keduanya kini menjadi sumber kecemasan. Jalan ke arah sekolah yang biasanya ia lalui dengan sepeda, tuanya kini ia hindari. Ia memilih memutar arah. Bahkan saat hanya hendak membeli sayur ke warung, isolasi itu bukan hanya dari institusi, tapi juga dari masyarakat. Warga yang dulu menyapanya dengan senyum kini hanya melirik lalu cepat-cepat menunduk. Warung langganan yang biasanya akrab kini melayani seadanya. Bahkan beberapa anak-anak kecil mulai berbisik ketika melihatnya. Itu guru yang mukul anak orang kaya itu ya. Tak ada yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya menyerap dari potongan video dan berita online. Dan potongan itulah yang membentuk keyakinan mereka. Di rumahnya yang kecil di pinggiran desa, Pak Jaya menghabiskan hari dengan membaca ulang buku-buku pelajaran dan mendengarkan siaran radio. Kadang ia membuka map sertifikat penghargaan yang dulu diberikan sekolah dan dinas pendidikan. Mencoba mencari makna dari masa lalu yang kini tampak sia-sia. Ada piagam guru inspiratif kabupaten yang kini terasa seperti sindiran. Pada suatu malam, ia mendapat surat, bukan dari sekolah, tapi dari kepolisian. Ia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan formal sebagai terlapor. Pasal yang dikenakan padanya
Kekerasan terhadap anak. Ia membaca surat itu pelan. Tangan gemetar. Gajinya sebagai guru honorer tak pernah cukup untuk banyak hal sekarang, bahkan tak cukup untuk pengacara. Ia menghubungi teman lama, Pak Suko, sesama guru tua yang sudah pensiun dini karena tekanan. Saat Pak Jaya menceritakan perkaranya, suara Pak Suko berat di ujung telepon. Ini bukan soal kamu salah atau tidak, tapi kamu dijadikan simbol. Mereka sedang bersih-bersih dan guru seperti kita yang pertama mereka buang. Pak Jaya tak langsung menjawab, tapi dalam diamnya, ia mulai menyadari. Ini bukan hanya tentang Rangga, bukan hanya tentang satu video pendek. Ini adalah panggung besar. Dan ia hanya pion kecil yang akan dikorbankan demi narasi yang sudah disusun. Di sekolah, nama Pak Jaya mulai hilang dari daftar guru aktif. Murid-murid diberitahu bahwa Bapak sedang menjalani proses hukum. Di grup WhatsApp guru, hanya sedikit yang bicara. Dan dari yang bicara, hampir semua menjaga jarak. Satu-satunya yang diam-diam mencoba menghubungi adalah Bu Lise, guru muda baru yang pernah dibimbing langsung oleh Pak Jaya. Ia datang ke rumah diam-diam suatu sore, membawa makanan dan wajah gelisah. Pak, saya percaya sama Bapak. Saya yakin ada yang gak beres. Tapi saya juga takut. Kepala sekolah sekarang, semua kaya sedang dijalankan dari atas. Kami cuma disuruh ikut alur. Pak Jaya menatapnya lama, lalu tersenyum pelan. Saya tidak butuh kamu percaya, Lis, tapi jaga integritas kamu. Kalau kamu masih mengajar dengan hati, itu sudah cukup. Tangis Bu Lise pecah di hadapan laki-laki tua yang seluruh hidupnya diabdikan untuk mencetak karakter, tapi kini ia dibentuk menjadi monster di mata publik hanya karena menolak tunduk pada kebodohan. Puncaknya terjadi seminggu kemudian, surat resmi denda dari dinas keluar. Pak Jaya didenda 4,0 rupiah atas pelanggaran etik dan kekerasan terhadap murid. Tak ada ruang untuk pembelaan, tak ada dengar pendapat. Hanya selembar surat yang menyatakan bahwa demi menjaga nama baik institusi pendidikan, ia wajib membayar dan menandatangani pengakuan bersalah secara tertulis. 4 juta untuk seorang guru honorer dengan gaji Rp 500.000 per bulan. Pak Jaya membaca surat itu berkali-kali. 4 juta bukan hanya angka, itu adalah representasi dari sistem yang tidak mau mendengar, yang menutup telinga dan mata, yang lebih percaya viral daripada nilai kehidupan. Ia menarik napas panjang, lalu menulis surat balasan tangan, bukan untuk menyangkal, bukan untuk membelah, tapi untuk mencatat sejarah. Sebuah surat yang kelak akan jadi saksi bahwa pernah ada seorang guru tua yang dihukum bukan karena salah, tapi karena tak mampu melawan kuasa. Ia menulis, jika saya bersalah karena mempertahankan kehormatan saya sebagai pendidik, maka biarlah saya dihukum. Tapi jika dunia ini telah kehilangan kemampuannya untuk membedakan antara disiplin dan kekerasan, maka barangkali bukan saya yang perlu diadili. Sore itu, ia berjalan ke kantor desa, menyerahkan surat balasannya dan permohonan pinjaman kecil agar bisa membayar denda itu. Kepala desa menatap Pak Jaya dengan iba, tapi tetap menerima surat itu karena sudah prosedur. Langit sore mendung, angin membawa hawa basah, dan di titik paling sepi dalam hidupnya, Pak Jaya mulai menuliskan sesuatu, bukan pembelaan hukum, tapi catatan harian tentang seorang guru tua, tentang kekuasaan, tentang anak-anak yang berubah menjadi alat, tentang sekolah yang kehilangan jiwanya. Ia tidak tahu apakah catatan itu akan dibaca orang, tapi ia menulisnya karena ia percaya kebenaran tidak akan pernah lahir dari diam. Nama Pak Jaya mulai tenggelam dalam arus berita yang bergerak cepat. Hari ini ramai, besok dilupakan. Hanya segelintir orang yang menyimpan ingatan lebih lama dari media sosial. Tapi satu di antaranya adalah Andra, jurnalis pemula dari Solo yang dulu pernah menjadi murid Pak Jaya di kelas ke-8. Andra tak percaya saat pertama kali membaca berita itu. Pak Jaya melakukan kekerasan. Ia mengingatnya sebagai guru yang selalu datang lebih pagi dari siapapun, mengajar dengan spidol warna-warni di papan tulis reyot, dan mengantar murid-murid pulang yang tak dijemput orang tuanya. Ia adalah satu-satunya guru yang menyadari Andra punya masalah di rumah dan meminjamkan bukunya agar ia tetap semangat belajar. Bagi Andra, Pak Jaya bukan sekadar guru, ia adalah fondasi masa kecil yang rapuh. Maka ketika melihat potongan video tanpa konteks yang memicu viralnya kasus ini, insting jurnalistiknya terpicu. Ada yang ganjil, terlalu rapi, terlalu cepat, terlalu cocok untuk dijadikan contoh. Andra kembali ke desanya akhir pekan itu. Ia menumpang bus malam dan tiba pagi-pagi dengan ransel kamera serta laptop. Tujuannya satu, bertemu langsung dengan Pak Jaya dan menggali kebenaran yang luput dari media.
Namun saat mengetuk pintu rumah tua Pak Jaya, tak ada jawaban. Tetangga memberitahu bahwa beliau sedang ke kantor desa untuk mengurus surat denda. Andra menunggu di warung terdekat, sambil mengamati perubahan suasana desa yang dulu ia kenal. Obrolan orang-orang di warung menyiratkan banyak ketakutan. Mereka tak mau disebut mendukung Pak Jaya, bahkan menyebut namanya pun seperti dosa. Salah satu ibu penjual gorengan berkata dengan nada setengah berbisik, "Zaman sekarang, kalau belah yang dituduh, bisa ikut dicurigai." Andra hanya tersenyum kecut. Begitu kuatnya dampak media dan framing kasus hingga warga desa pun dicekam rasa takut dan rasa bersalah kolektif yang tidak berakar pada kebenaran. Pak Jaya pulang siang itu. Saat melihat Andra berdiri di depan rumahnya, wajah tuanya menegang, lalu melembut. Mereka saling menyapa, lalu duduk di teras sempit yang hanya diisi bangku kayu lapuk dan termos teh. "Aku datang bukan untuk wawancara, Pak," ucap Andra pelan. "Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Jaya menatap jauh. Matanya sudah tak secerah dulu, tapi tatapan itu masih menyimpan api kecil, api yang belum sepenuhnya padam. Ia tidak langsung menjawab. Ia menyodorkan catatan harian yang ditulis tangan, lusuh, penuh coretan dan bekas tetesan air mata atau hujan. Andra membacanya perlahan, dan saat membaca bagian ketika sepatu melayang ke wajah sang guru, dan Pak Jaya hanya menggenggam tangan. Bocah itu dengan tenang sambil berkata, "Kamu bisa lebih baik dari ini." Hatinya retak. Ia tahu, ini bukan cerita tentang kekerasan, ini cerita tentang martabat yang dihancurkan. Malam itu, Andra menghubungi rekan-rekannya sesama jurnalis lepas. Ia mulai menyusun laporan kecil-kecilan, lalu mencoba menghubungi staf sekolah. Mayoritas menolak bicara, beberapa bahkan langsung memblokir nomornya. Tapi satu orang menjawab, "Bu Lise." Dalam obrolan via telepon yang dijaga kehati-hatiannya, Bu Lise mengungkap hal yang mengejutkan. Ia menyebut bahwa sejak kepala sekolah berganti, ada tekanan dari pihak dinas untuk mengganti guru-guru senior dengan tenaga baru dan segar yang merupakan titipan dari relasi politik. Waktu kasus Rangga terjadi, "Pak, saya dengar kepala sekolah langsung lapor ke dinas. Bukan menyelidiki dulu, seolah memang menunggu momen. Dan pas video itu tersebar, semuanya digiring cepat, seperti sudah disiapkan," ujar Bu Lise. Andra mencatat semuanya. Potongan-potongan mulai terbentuk. Pak Jaya bukan hanya korban murid, ia korban sistem. Dan sistem ini sedang bersih-bersih. Bukan demi kualitas pendidikan tapi demi kekuasaan dan proyek-proyek politis yang lebih besar. Di akhir minggu itu, Andra menulis artikel investigatif pertama. Ia tidak memuatnya di media besar, karena terlalu sensitif. Ia unggah di blog pribadinya dan menyebarkan lewat media sosial. Judulnya, "Sebuah Sepatu, Sebuah Guru, dan Sebuah Sistem." Yang menindas artikel itu menyebar perlahan, dari satu lingkaran jurnalis ke komunitas guru, lalu merembet ke aktivis pendidikan dan pemerhati sosial. Nama Pak Jaya mulai dibicarakan lagi, kali ini bukan sebagai pelaku, tapi sebagai korban. Sinar kecil mulai terlihat di ujung lorong gelap, dan harapan itu bernama Andra, murid yang tak lupa budi. Jurnalis muda yang memilih menulis karena ingin kebenaran tidak tenggelam di antara viralitas dan propaganda. Dan kini, permainan besar itu mulai terguncang. Artikel Andra memang hanya tayang di blog pribadi, tapi dampaknya jauh melampaui ekspektasi. Dalam 2 hari, tulisan itu dibagikan ribuan kali, terutama oleh komunitas guru di seluruh Indonesia. Banyak yang mengaku terenyuh, bahkan mengaku mengalami hal serupa, digeser pelan-pelan karena usia, karena tidak menurut, karena bukan orang dalam. Namun, perhatian itu juga mengundang mata yang tidak diinginkan. Andra mulai mendapat telepon aneh dari nomor tak dikenal, email yang berisi peringatan sama. Bahkan akun-akunnya sempat diretas, tapi ia tidak mundur. Justru makin yakin bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Andra memutuskan naik satu level. Ia menghubungi komunitas jurnalis investigatif independen bernama Teras Fakta. Di sana, ia diterima sebagai kontributor bersama tim kecil berisi 2 senior dan 1 ahli hukum pendidikan. Mereka mulai membedah kasus Pak Jaya secara menyeluruh. Langkah pertama, menggali dokumen sekolah. Seorang sumber anonim mengirimkan file internal berupa daftar guru tetap, daftar guru kontrak, dan memo dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Dalam memo itu tertulis, optimalisasi sumber daya manusia sekolah menengah melalui peremajaan personel pendidikan di bawah usia 45 tahun. Memo itu tidak ilegal, tapi mengandung bias diskriminatif terhadap guru senior. Masalahnya, program itu dilaksanakan diam-diam, tanpa transparansi.
dan Pak Jaya termasuk target awalnya. Langkah kedua, menelusuri asal-usul video viral. Melalui analisis metadata, mereka menemukan bahwa video pertama kali diunggah oleh akun Instagram bernama @sekolah unggulan JTG. Akun ini ternyata terhubung dengan konsultan branding pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk promosi program Sekolah Unggulan Jawa Tengah. Andra mulai mengendus motif sebenarnya. Kasus Pak Jaya dimanfaatkan sebagai narasi guru lama yang keras dan kuno agar publik menyambut konsep peremajaan sekolah dengan antusias. Mereka butuh sosok yang dikorbankan. Maka skenario pun disusun. Jejak ketiga membawa Andra ke kepala sekolah SMP tempat Pak Jaya mengajar, Pak Suranto. Pak Suranto awalnya menolak diwawancarai, tapi akhirnya buka suara setelah Andra menunjukkan hasil penyelidikannya dengan wajah tegang. Ia mengaku ditekan untuk mempercepat proses hukum dan tidak memberi pembelaan pada Pak Jaya. Saya cuma jalankan perintah dinas. Mas, kalau saya melawan, jabatan saya hilang. Bahkan mungkin saya juga dikasuskan. Ucapnya, suaranya parau, tapi saya tahu betul siapa Pak Jaya, dan saya menyesal tidak bisa membelanya. Kepala sekolah itu juga memberikan satu kunci penting. Rekaman rapat daring internal dinas yang membahas strategi peremajaan sekolah. Dalam rekaman itu terdengar jelas bagaimana beberapa pejabat menyebut nama Pak Jaya sebagai contoh. Kita mulai dari Pak Jaya dulu. Kalau dia bisa keluar, yang lain akan ikut. Andra terpaku. Ini bukan lagi sekadar permainan bocah dan guru. Ini adalah pembersihan sistematis. Dan Pak Jaya hanya korban pertama dari proyek besar yang menginjak martabat demi citra unggulan. Tim Teras Fakta menyusun laporan lengkap. Mereka mengemas investigasi ini dalam bentuk dokumenter berdurasi 30 menit. Yang diberi judul, Demi Sekolah Unggulan. Siapa yang dikorbankan? Video itu dirilis serentak di kanal YouTube dan Twitter. Ditonton ratusan ribu orang hanya dalam satu malam. Potongan video yang menunjukkan nama Pak Jaya disebut dalam rapat dinas menjadi viral. Bahkan media arus utama mulai melirik dan mengutip laporan itu. Sementara itu, di kampung kecil tempat Pak Jaya tinggal, suara yang dulu sunyi mulai terdengar kembali. Para guru tetangga datang diam-diam untuk memberikan semangat. Beberapa mantan murid mengirim surat. Bahkan warga yang dulu hanya menatap dari jauh, kini mulai menyapa dan menawarkan bantuan. Namun tak semua senang dengan perkembangan ini. Beberapa hari setelah video dirilis, Pak Jaya menerima surat panggilan. Dari pengacara dinas mereka menuduh bahwa ia membocorkan dokumen internal dan melakukan pencemaran nama baik. Meski ia tidak terlibat langsung dalam penyebaran dokumen, namanya tetap dicatut sebagai biang kerok. Andra merasa bersalah. Tapi Pak Jaya hanya tersenyum dan berkata, biar Tuhan yang melihat siapa yang berdusta dan siapa yang menjaga nuraninya. Bab ini bukan akhir. Justru baru permulaan dari perlawanan yang lebih besar. Pak Jaya tak lagi sendiri. Kebenaran mulai berpihak padanya. Tapi sistem belum akan menyerah begitu saja. Dan disinilah pertarungan terakhir akan berlangsung. 3 hari setelah dokumenter Demi Sekolah Unggulan tayang, dampaknya menjalar seperti kobaran api di tengah musim kemarau. Media nasional mulai meliput. Acara diskusi di televisi mengangkat topik apakah program peremajaan guru itu diskriminatif. Bahkan Kementerian Pendidikan mulai memberi perhatian. Pak Jaya mendadak jadi sorotan nasional. Nama yang sebelumnya hanya dikenal di satu SMP kecil di pelosok Jawa Tengah, kini jadi bahan obrolan di kafe, ruang guru, bahkan di ruang sidang DPRD. Tapi badai belum reda. Surat panggilan dari pengacara Dinas Pendidikan menyebut bahwa Pak Jaya berkontribusi dalam penyebaran informasi rahasia negara. Lucunya, Pak Jaya bahkan tidak tahu caranya mengirim email dengan attachment. Komputer miliknya hanya bisa untuk mengetik nilai. Itu pun dengan 2 jari. Namun justru itulah yang menyadarkan publik akan absurditas tuduhan itu. Andra kemudian membuka semua data investigasinya secara publik di situs Teras Fakta. Ratusan dokumen, tangkapan layar, transkrip percakapan WhatsApp antara pejabat dan kepala sekolah semuanya terpampang terang. Pukulan terakhir datang dari satu dokumen internal yang menyatakan target pengganti guru senior harus berasal dari calon yang telah diseleksi mitra institusi pendidikan X. Di dalam lampiran, ada nama-nama guru baru yang akan masuk. Sebagian besar adalah kerabat pejabat dinas dan anggota partai lokal. Berita itu menjadi peluru utama di headline Kompas dan Tempo. Tagar, kembalikan Pak Jaya merajai Twitter dan TikTok. Ribuan guru dari Sabang sampai Merauke mengunggah video testimoni. Mereka menceritakan nasib serupa, mengutuk sistem yang menjadikan guru sebagai korban politisasi. Demo pun terjadi.
Di depan gedung Dinas Pendidikan Kabupaten, puluhan guru dan mahasiswa berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, "Guru bukan korban sistem, kami semua Pak Jaya, sekolah bukan ladang proyek." Polisi berjaga, tapi suasana tetap damai. Yang memimpin aksi justru para alumni sekolah Pak Jaya sendiri, orang-orang yang kini jadi pengacara, aktivis, wartawan, dokter, dosen. Orang-orang yang hidupnya berubah karena sentuhan seorang guru sabar yang tak pernah membentak, tapi selalu mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Dampak paling signifikan datang di minggu ketiga setelah dokumenter dirilis. Komisi Ombudsman turun tangan. KPK mulai memeriksa dugaan kolusi proyek sekolah unggulan. Dan pada puncaknya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dinonaktifkan sementara karena dugaan keterlibatan dalam manipulasi program. Tak hanya itu, Gubernur pun mengeluarkan pernyataan resmi, meminta maaf kepada publik dan meninjau kembali seluruh kebijakan penggantian guru senior. Dan Pak Jaya, ia masih tinggal di rumah kecilnya, masih menyiram bunga setiap pagi. Ia menolak semua undangan wawancara televisi, tidak tertarik jadi bintang tamu atau simbol. Tapi pada suatu pagi, ia mendapat sepucuk surat dari Kementerian Pendidikan. Isinya singkat, tapi mengguncang hati siapapun yang membacanya. Dengan ini kami memutuskan untuk membatalkan sanksi administratif dan pidana terhadap Bapak Jaya. Kami juga meminta maaf secara resmi atas perlakuan yang Bapak terima selama proses ini. Kami ingin mengundang Bapak untuk menjadi penasihat kehormatan program pembinaan guru nasional. Tangannya gemetar membaca surat itu. Air matanya menetes, jatuh di atas tulisan yang ia jaga seumur hidupnya. Menjadi guru adalah pilihan hati. Tapi, ini bukan kemenangan pribadi. Pak Jaya tahu betul. Ia hanya satu dari ribuan yang bernasib sama, yang dibungkam, ditekan, didepak, dan disingkirkan secara halus maupun kasar. Yang tak punya blog, tak punya jaringan, tak punya andra. Namun peristiwa ini menunjukkan satu hal. Ketika hati nurani dipertahankan, dan kebenaran disuarakan, tak ada sistem yang benar-benar kebal. Dan kadang, perubahan besar dimulai bukan dari gedung tinggi atau panggung politik, melainkan dari ruang kelas reot dan suara kecil seorang guru tua yang menolak membalas tamparan dengan dendam. Udara pagi di sekolah tempat Pak Jaya pernah mengabdi terasa berbeda. Tak ada lagi suara riuh anak-anak yang sembarangan berteriak di lorong. Tak terdengar lagi nada ketus guru-guru yang dulunya merasa harus tegas karena takut salah langkah. Yang terdengar kini adalah tawa yang pelan, salam yang tulus, dan langkah kaki ringan menuju ruang kelas. Plakat sekolah yang dulunya bertuliskan Sekolah Unggulan Digital Masa Depan kini diganti menjadi Sekolah Penggerak Kemanusiaan dan Pendidikan. Karakter bukan hasil wacana kosong, tapi buah nyata dari peristiwa besar yang mengguncang seluruh negeri beberapa minggu lalu. Pak Jaya memang tak kembali mengajar secara penuh. Ia menolak tawaran pengembalian nama baik yang disertai promosi dan gaji besar. Baginya, kehormatan guru bukan soal jabatan atau nominal, melainkan keberhasilan membuat anak-anak paham arti tanggung jawab dan kebaikan. Namun, setiap hari Senin, ia tetap datang ke sekolah itu. Duduk di taman kecil dekat ruang guru. Ia tidak membawa buku, tidak membawa papan tulis. Ia hanya duduk, mendengarkan siapapun yang ingin bercerita. Dan entah kenapa, banyak siswa mulai mampir ke sana. Ada yang curhat soal masalah di rumah, soal cita-cita yang kabur, soal ketakutan menghadapi masa depan. Pak Jaya tidak banyak memberi solusi. Ia hanya menyimak, lalu membalas dengan kalimat-kalimat pendek seperti, "Yang penting kamu terus belajar. Ya, kamu hebat sudah bisa jujur." Kadang kesulitan itu mengajarkan kita hal yang tidak ada di buku. Mereka menyebut tempat itu sebagai teras Pak Jaya. Andra, si jurnalis muda yang pernah jadi muridnya, kini datang seminggu sekali memberi pelatihan menulis kepada siswa. Ia bahkan menginisiasi program kelas jujur, tempat murid belajar menulis jurnal harian tentang apa yang mereka alami dan rasakan. Kepala sekolah sudah diganti. Guru-guru baru yang masuk melalui sistem titipan dinas kini digantikan oleh para pendidik muda dari program pengabdian nasional. Tapi perubahan terbesar bukan terletak pada kurikulum, fasilitas, atau nilai ujian, melainkan pada cara anak-anak memandang guru mereka. Dulu, guru dianggap sosok yang harus dihormati karena takut. Sekarang, guru dilihat sebagai teman belajar hidup. Sosok yang manusiawi, bisa salah, bisa lelah, tapi tetap teguh dalam niat mencerdaskan. Pak Jaya masih hidup sederhana. Sepeda tuanya tetap jadi teman perjalanan. Ia menolak dibelikan mobil, meski banyak yang ingin menghadiahinya. Ia tetap menyiram bunga, membaca buku tua yang sudah sobek-sobek,
dan sesekali menuliskan kutipan yang ia sukai di sebuah kertas kecil. Tapi ada satu perbedaan. Dulu, ia selalu mengajar di kelas kosong dengan penerangan redup. Kini, ia mengajar di ruang terbuka, di hati murid-murid yang melihat dunia dengan lebih jernih. Ia tidak lagi sekadar mengajar pelajaran, tapi menanamkan nilai yang akan tumbuh dalam diam dan mekar saat waktunya tiba. Dan di suatu sore yang tenang, saat langit mulai jingga, seorang anak kecil berlari menghampirinya. "Pak Jaya, besok aku masuk SD," katanya sambil tersenyum. Pak Jaya mengusap kepala anak itu dan menjawab pelan, "Belajarlah, nak, karena dunia akan berubah kalau ada satu anak kecil saja yang memilih untuk baik, meski dunia tak adil padanya." Matahari sore menyinari wajah Pak Jaya, tak menyilaukan, tak membakar, hanya hangat sehangat api kecil dari obor yang tak pernah padam. Bahkan ketika diterpa angin politik, kabut kebijakan, dan debu ketidakadilan, dan sekolah itu, yang dulu hampir menjadi korban sistem, kini kembali menyala. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sebuah rumah berdinding papan berdiri tenang di antara kebun singkong dan rumpun bambu. Tidak ada pagar megah, tidak ada mobil di garasi, tidak ada antena parabola yang menjulang di atap. Hanya ada suara jangkrik, angin lembut, dan sesekali derit sepeda tua yang diparkirkan di teras. Itulah rumah Pak Jaya. Di dalamnya, ratusan surat tertumpuk di meja kayu. Surat-surat dari anak-anak yang pernah diajarnya, dari orang tua yang berterima kasih, bahkan dari pejabat-pejabat yang dulu diam, kini memohon maaf. Namun, Pak Jaya jarang membalasnya. Ia selalu berkata, "Yang penting mereka tahu saya memaafkan. Tak semua luka harus diumumkan." Pada suatu hari, stasiun televisi nasional datang ke rumahnya. Mereka ingin mengundang Pak Jaya hadir ke Jakarta menerima penghargaan pengabdi sepanjang masa. Disiapkanlah tiket pesawat, hotel berbintang, dan seremoni megah. Namun Pak Jaya menolak dengan pelan. "Terima kasih, tapi saya tak cocok di panggung. Biarlah orang-orang yang muda saja berdiri di sana." Wartawan terdiam, tak habis pikir. Lalu apa yang ingin Bapak dapatkan dari semua ini? Pak Jaya tersenyum samar. "Saya hanya ingin satu hal. Besok pagi, masih ada anak yang bangun dengan semangat ke sekolah. Itu cukup." Suatu malam, Pak Jaya menulis di buku catatannya halaman terakhir, "Aku bukan lilin. Aku tidak ingin meleleh untuk menerangi. Aku adalah obor. Aku ingin terus menyala, agar anak-anak yang berjalan di lorong pendidikan ini tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam gelap." Ia menutup bukunya, meniup lampu, dan tidur dalam damai. Di luar, suara kodok bernyanyi, angin membawa harum tanah basah. Dunia tetap berputar, namun sesuatu telah berubah. Beberapa tahun kemudian, banyak anak-anak dari sekolah tempat Pak Jaya mengajar tumbuh jadi orang-orang besar. Ada yang jadi guru, jurnalis, aktivis, bahkan kepala daerah. Mereka membawa api yang sama, bukan dendam, bukan ambisi, tapi keyakinan bahwa mendidik adalah jalan sunyi yang penuh cahaya. Dan di setiap seminar pendidikan, di setiap buku yang mereka tulis, di setiap langkah yang mereka ambil, nama Pak Jaya selalu disebut, bukan karena ia hebat, bukan karena ia viral, tapi karena ia tulus, dan ketulusan tak butuh panggung untuk dikenang. Kini, di sekolah tempat ia dulu mengajar, berdiri sebuah bangunan kecil di samping taman, bukan perpustakaan, bukan laboratorium, tapi sebuah ruang hening. Di atas pintunya tertulis, obor yang tak pernah padam untuk Pak Jaya. Anak-anak datang ke sana kalau ingin sendiri, merenung, atau sekadar membaca catatan-catatan yang ditinggalkan Pak Jaya. Dan setiap mereka keluar dari ruangan itu, ada satu hal yang tumbuh di dalam dada. Kesadaran bahwa kebaikan itu bukan pilihan saat dunia adil. Kebaikan itu adalah keputusan. Justru saat dunia tidak berpihak, Pak Jaya mungkin tak lagi ada. Namun obornya terus berpindah tangan. Dari satu anak ke anak lain. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tak perlu sulutan besar. Cukup satu nyala kecil. Di hati yang tak menyerah pada gelap.